Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahmania dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya akan menjelaskan tentang metode ceramah yang merupakan salah satu metode dari metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, apa sih metode ceramah itu? Jadi, ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Dalam hal ini, pendidik menyampaikan informasi secara langsung kepada peserta didik. Nah, untuk gambaran pembelajaran matematika dengan pendekatan ceramah adalah pendidik mendominasi kegiatan belajar mengajar, definisi dan rumus diberikan, penurunan rumus atau pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh pendidik. Peserta didik diberitahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menyimpulkannya. Nah, kemudian dalam metode ceramah ini tentu memiliki kelebihan. Di antaranya yaitu yang pertama, konsep yang disajikan secara hierarkis akan memberikan fasilitas belajar kepada siswa atau peserta didik. Yang kedua, dapat menampung kelas besar. Setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan dan biayanya menjadi relatif lebih murah. Dan yang ketiga, kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran tidak menghambat pelaksanaan pelajaran dengan metode ceramah ini. Tentunya setelah memiliki kelebihan, metode ceramah juga memiliki kekurangan, yaitu diantaranya pelajaran berjalan membosankan, siswa pasif hanya aktif membuat catatan. Yang kedua, kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan dan pengetahuan, lebih cepat terlupakan. Dan yang terakhir adalah belajar menjadi menghafal atau rote learning yang tidak mengakibatkan timbulnya pengertian. Dalam melakukan langkah-langkah metode ceramah, ada beberapa langkah, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian, yang ketiga tanya jawab, dan terakhir penutup. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan metode ceramah pada materi aljabar di kelas 7 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan dan ada apa saja dalam bilangan tersebut. Sekarang kita belajar tentang aljabar. Nah, ada yang tahu nggak aljabar itu apa? Belum ya, karena memang materi ini adalah materi yang pertama kali ada di kelas 7 dan mungkin masih sangat awam untuk kalian dengar. Oke, kita lanjut aja. Jadi materi yang pertama ini di materi aljabar, kita akan membahas tentang pengertian aljabar, bentuk dan unsur aljabar, operasi hitung aljabar, dan nanti di akhir akan ada latihan soal aljabar. Oke, langsung aja ya. Di pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari hal-hal dalam kuantitas dengan simbol. Biasanya simbolnya ini berbentuk huruf ya, untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Jadi secara bahasanya
aljabar ini adalah suatu bilangan yang nanti ada salah satu bilangan yang belum kita ketahui. Nah, tugas kita adalah mencari tahu bilangan tersebut yang kita simbolkan dengan huruf. Jadi, di sini ada contoh. Misalkan X itu adalah bilangan yang diketahui, dan Y adalah bilangan yang ingin kita ketahui. Untuk lebih jelasnya, nanti akan Ibu berikan contoh. Oke, selanjutnya adalah bentuk dan unsur aljabar. Nah, di aljabar sendiri ini, kita memiliki beberapa unsur yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Di sini contohnya adalah 2x ditambah 3y ditambah 6. Koefisiennya adalah 2 dan 3. Dan variabelnya adalah x dan y. Nah, 6 di sini dia tidak memiliki variabel. Jadi disebut sebagai konstanta. Jadi koefisien itu adalah angka di depan huruf ya, atau angka di depan variabel. Kita menyebutnya sekarang variabel. Variabel ini tidak hanya terpaku pada X dan Y, jadi bisa berbagai huruf atau berbagai simbol begitu. Bisa A, bisa P, bisa Z, apapun nanti yang si pembuat soal berikan, kita harus tahu bahwa huruf-huruf ini disebut sebagai variabel. Nah, kemudian angka di depan huruf ini selalu kita sebut dengan koefisien, begitu ya. Lebih gampangnya untuk diingat, jadi angka di depan huruf itu adalah koefisien, dan hurufnya sendiri itu adalah variabel. Nah, yang sendirian, angka sendirian atau tidak memiliki variabel, ini kita sebut sebagai konstanta. Seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika belum, Ibu lanjutkan. Selanjutnya adalah operasi hitung aljabar. Sama nih, dengan sebelum-sebelumnya, kalian juga pasti sudah familiar dengan operasi hitung ya. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di aljabar ini kita juga memakai operasi hitung tersebut. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah perkalian. Atau jangan perkalian dulu deh, kita bahas yang penjumlahan dulu dan pengurangan ya, supaya lebih gampang. Contohnya di sini ada 2x ditambah 3x sama dengan 5x. 2x dikurang x sama dengan x. Maksudnya gimana sih? Nah, 2x ditambah 3x sama dengan 5x itu, jadi x di sini tadi merupakan apa? Variabel. Oke, x di sini merupakan variabel. Nah, koefisiennya 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini bisa kita tambahkan. Kenapa? Karena variabelnya itu sama, yaitu sama-sama X. Atau bisa juga disebut di sini tuh sukunya sejenis. Jadi suku dalam variabelnya sama, yaitu sama-sama X gitu ya. Jadi jika sukunya sama atau variabelnya sama, kita tinggal menjumlahkan saja seperti penjumlahan biasanya. 2x ditambah 3x jadi 5x. Seperti itu. Begitupun dengan pengurangan. Karena sukunya sama, jadi kita tinggal mengurangkan saja 2x dikurang x. X di sini kan maksudnya koefisiennya 1. Karena 1, jadi biasanya dalam aljabar itu tidak dituliskan 1x gitu. Tidak seperti itu. Jadi hanya dituliskan variabelnya saja jika koefisiennya sama dengan 1. Nah, jadi di sini 2x dikurang x itu adalah x. Karena 2 dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya, 5x ditambah 8y, 5y ditambah 8y sama dengan 14y. Seperti yang tadi, kita tinggal menjumlahkan saja karena variabelnya sudah sama-sama y. 5 ditambah 8 jadi 14y. Nah, di contoh terakhir, di sini agak berbeda karena ada 2 suku variabel atau sukunya berbeda. Tapi tidak apa-apa. Di sini kita
menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Jadi suku yang tidak sejenis kita biarkan kita tulis kembali. Seperti itu ya. Nah, di sini 3x ditambah y dikurang x ditambah 2y. Suku-suku yang sejenis itu ada apa aja? Iya, ada x dan y. Jadi kita mengurangkan 3x dengan x dan kita menjumlahkan y dengan 2y. Jadi 3x dikurang 2 dikurang x menjadi 2x, y ditambah 2y menjadi 3y. Betul, seperti itu. Oke, bagaimana untuk penjumlahan dan pengurangan, masih aman? Kalau aman, kita lanjut ke perkalian. Insya Allah masih aman ya, karena di sini kita hanya melihat variabelnya saja. Jika variabelnya sama, kita langsung jumlahkan. Jika variabelnya berbeda, kita tulis kembali, gitu. Oke, lanjut ke perkalian. Nah, di sini ada beberapa syarat nih. Kalau perkalian, jadi jika variabel dikalikan dengan variabel, maka dia akan menjadi pangkat. Contoh, di sini 2x dikali x. X-nya kan ada 2, x dikali x. Nah, hasilnya berarti 2x pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, jika variabelnya hanya 1, ya sudah sama. Kita tinggal mengalihkan koefisiennya. Jadi, 10 dikali 3x sama dengan 30x. Lanjut ke perpangkatan. Nah, di perpangkatan ini ada beberapa syarat juga. Jika ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Contoh, di sini ada 2x dipangkatin 2 dikali 2x dipangkatin 3. Nah, ini kan sama-sama 2x. Nah, ya udah berarti kita tinggal menambahkan pangkatnya saja. Jadi 2 tambah 3 yaitu 5. Jadi jawabannya 2x pangkat 5. Kemudian yang selanjutnya ada bilangan berpangkat, kemudian kita pangkatkan kembali. Nah, berarti itu tinggal kita kalikan saja pangkatnya. Contoh di sini x pangkat 5 dipangkatin lagi 2. Jadinya hasilnya adalah x pangkat 5 kali 2, 10. Kayak gitu ya. Nah, untuk pembagian sama, pada dasarnya sama seperti pembagian biasa. Jadi di sini 4x dibagi 2x sama dengan 2, dan 10x dibagi 2 sama dengan 5x. Oke, sampailah kita pada latihan soal aljabar. Oke, di sini ada 5 contoh soal, ada 5 latihan soal maksudnya. Kalian coba kerjakan dulu. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Atau 20 menit? Oke, 20 menit deh ya. 20 menit untuk mengerjakan 5 soal. Jika anak-anak bingung, boleh ditanyakan ke ibu, nanti ibu kembali jelaskan. Setelah 20 menit nanti kita bahas bersama. Oke, gimana? Udah ngerti? Udah dapat semua jawabannya? Oke, kita langsung bahas aja. Kalau yang belum ngerti, kita ikutin dulu, nanti insya Allah jadi ngerti ya. Oke nih, ibu punya kunci jawabannya. Oke, yang pertama adalah 12x dikurang 9x sama dengan 3x. Benar ya, karena kita tinggal mengurangkan saja 12 dikurang 9. Yang kedua juga sama, x ditambah 98. X itu tadi kan 1 ya. Jadi 1 ditambah 98, jadi 99x. Kemudian ada 5y dikali dengan 10y. Nah, di sini karena perkalian dan sukunya sejenis, jadi variabel ini kita nanti hasilnya adalah kuadrat ya. Jadi kita kalikan 5 dikali 10, baru y-nya kita pangkatin atau kita kuadratkan. Karena y-nya y dikali y gitu, jadinya y kuadrat. 5 dikali 10, 50, dan y dikali y kuadrat, jadi 50 kuadrat. 50y kuadrat. Nah, selanjutnya y ditambah 6x min 8y. Nah, di sini kan x-nya hanya sendiri, jadi kita
kayak tadi yang Ibu bilang, kalau sukunya berbeda, jadi kita tinggal menuliskan kembali saja. Jadi 6X dikurang, nah di sini Y-nya ada 2 nih, jadi kita bisa lebih sederhanakan atau kita kurangkan. Y dikurang 8Y. 1 dikurang 8, jadi minus 7Y. Oke, terakhir, di sini 2X dipangkatkan 3. 2 kita pangkatkan 3 jadi 8. Nah, X kita pangkatin 3 jadi X pangkat 3. Jadi 2X pangkat 3 ini hasilnya 8X pangkat 3. Oke, anak-anak, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Hari ini kita telah membahas aljabar dari mulai pengertiannya, bentuk dan unsurnya, kemudian operasi hitung aljabar sampai terakhir di latihan soal. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang materi matematika di kelas 7 ini. Kalian jika ada yang ingin ditanyakan ke Ibu, boleh silahkan untuk bertanya untuk materi aljabar ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia adalah contoh penerapan metode ceramah untuk materi aljabar pada kelas 7 SMP. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.